Nah, terkait dengan itu pula Bapak Ibu, saya minta pendapat karena ini fokus group discussion, tidak hanya bertanya. Tentu ada kritisi yang bisa disampaikan pada pemakalah yang mungkin kita bisa elaborasi dalam bentuk sumbangan pemikiran ke MPR nanti Pak ya. Saya membaca masalah membangun Pancasila berkarakter itu, ngeri saya ngeliatnya dulu. Karena apa? Karena kita termasuk orang yang suka melalaikan suatu kewajiban ajaran Bung Karno. Sebagai contoh, Universitas Pancasila, mata kuliah Pancasila nggak ada itu. Ini buat Pak Yudi Latif ini. Nggak ada Pancasila itu, dibubarkan. Nggak ada seperti itu yang perlu. Yang kedua, saya lihat masalah Pak Ramzi dengan masalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian diperas menjadi sosio-nasionalisme, internasionalisme, sosio-demokrat dan ketuhanan budaya. Gitu. Ini juga tidak berjalan, Pak. Kalau kita menjadi proses ketuhanan budaya, akal manusia harus mampu memberikan satu keadilan. Karena Bung Karno konsepnya jelas sekali, Pak. Jangan-jangan kita yang nggak mampu ini menjalankan syariat Pancasila itu nggak mampu itu. Nah ini kemana itu loh? Itu Pak. Kalau Bapak dulu kagum dengan Bung Karno, saya termasuk Pak. Saya termasuk mengagumi, saya cinta Allah, cinta Rasul dan cinta ajaran Bung Karno. Tapi kenyataannya ini nggak sampai memberikan hasil yang bagus gitu loh. Yang saya mau pertanyakan sekarang Pak, kalau Bapak cinta dengan Bung Karno, bukan Bapak aja, Putin sekalipun cinta Bung Karno Pak. Bukan Mecetung, Putin dalam ulang tahun 60 tahun masalah Rusia, apa dibilang? Putin bilang, kalau kita punya seperti putra yang ada di Indonesia, Bung Karno, betapa hebatnya, dia adalah bapak kedaulatan rakyat dunia, dia adalah bapak yang bangkitkan satu semangat dan menjadikan negara berkembang menjadi merdeka itu Pak. Baik, kontribusinya untuk tema. Kontribusinya hari ini adalah bagaimana mensyariatkan Pancasila ini jangan hanya memberikan sebuah retorika, tapi harus masuk pada wilayah termasuk pesantren itu Pak. Pesantren itu harus masuk Pak, berbasis Pancasila Pak, supaya ada satu kemesraan antara nasionalisme dengan Islam itu. Ini yang terjadi itu Pak. Harus masuk Pak kepada masalah-masalah berbasis itu, masalah NU, masalah Muhammadiyah, apapun ormas Islam itu harus menjadikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Hermawati. Kebetulan saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila dan juga pernah mengikuti sebagai anggota Pusat Studi Pancasila masanya Bapak Abdul Qadir Besar. Dan kebetulan pula saya bersyukur sudah mendapatkan materi dan juga konsep-konsep yang diberikan oleh Pak Abdul Qadir Besar. Saya di sini tergelitik tadi Pak Ade, Pak Yudi, Prof. Ahmad maupun Prof. Stantio serta Pak Anif di sini kebetulan adalah dari Dignas. Kita ini bicara mengenai tadi menurut Prof. Stantio itu adalah Pancasila sebagai energi. Tapi kita bagaimana mengkonversikan atau bagaimana kita transformasi dari nilai-nilai Pancasila itu. Tadi Pak Prof. Ade menyatakan kita berdasarkan budaya Indonesia. Saya dilihat di sini tadi menurut ada teman saya tadi katakan kita miris dengan budaya yang sudah berjalan sekarang. Ketika kita akan merekonstruksikan kembali budaya yang mana? Karena sekarang ini sudah masuk begitu pesat dengan budaya liberal yang sudah terimplementasi pada kehidupan kita bermasyarakat, terutama juga menghasilkan bernegara dengan carut-marutnya. Saya hanya memberikan satu pemikiran, kebetulan Dignas sendiri akan merubah kurikulum. Nah disinilah barangkali momen yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi, mari kita kaum akademisi ataupun unsur-unsur masyarakat lain bersinergi maupun berintegrasi
based on tadi budaya yang mana akan kita angkat untuk kita jadikan regulasi untuk memberikan masukan kepada tadi disampaikan amanahnya adalah untuk ke MPR. Kenapa momen ini tidak kita gunakan, tetapi rumusan yang akan kita berikan itu benar-benar memang tadi energi dari Pancasila dan tadi bentuk-bentuk konversi apa. Di sini berarti apa? Transformasi dan metode. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, saya juga sudah mencoba waktu itu, bagaimana sih kita mentransformasi nilai dengan pendidikan itu kan tidak hanya pendidikan tinggi. Itu mulai dari integral, itu dari mulai sekarang ini udah pra sekolah itu saja sudah banyak, dan itu semua dari kebanyakan di kota ini barat. Jadi manusia Indonesia kita itu sudah mulai dirasuki dengan metode-metode. Ini kan hasilnya jangka panjang, dia akan menjadi manusia SD, SMP. Nah, saya di sini berharap dengan adanya Pak Hanif sebagai dari Diknas untuk betul ya Pak Hanif ya, untuk bersinergi juga, karena saya kebetulan waktu itu pernah juga ada sedikit diskusi dengan Diknas Pak, di PLS, di Dikmenjur, itu terjadi disintegrasi gitu loh Pak, masing-masing membuat hal-hal yang tidak terkoordinasi dengan baik gitu. Harus ada satu follower ya, yang atau leader, bagaimana kita mengintegrasikan sehingga akan terdistribusi, memiliki master plan yang terdistribusi kepada masing-masing jenjang pendidikan. Itu yang saya, karena untuk tadi kita merevitalisasi Pancasila itu tidak mudah dan kita masuk ke semua lapisan masyarakat. Tapi yang penting adalah melalui edukasi. Tadi saya begitu tertarik dengan Pak Yudi dan metode. Kita pernah diskusi dengan Pak Besar itu bagaimana sih metode. Di sini perlu. Saya sudah ada beberapa saya mencoba sedikit ya, walaupun bagai menabur garam di laut. Saya itu ada suatu bentuk masyarakat yang kemudian saya bina itu. Dari mulai kalau libur tuh saya mengumpulkan anak-anak, itu metode dengan cerita atau tadi bagaimana membentuk suatu kita hidup bersama tadi, dari learning to do to know. Hebat, dikatakan hebat anak kita kalau bisa komputer, bisa komunikasi email. Itu bukan live together kan? Bagaimana dia bisa berbagi? Untuk lingkungan rumah oke. Bagaimana dengan kelembagaan yang terkait Justru itu kalau hanya informal, saya katakan tidak melembaga, ini sulit gitu kan? Oleh karena itu saya menghimbau atau ya kepada teman-teman akademisi atau unsur apapun itu institusi, kita bentuk suatu institusi yang bisa waktu itu saya berpikir gimana kalau kita bikin lembaga yang namanya yang Pancasila itu yang merumuskan metode-metode untuk tadi yang dikatakan Prof. Sutanto itu adalah konversi nilai atau mentransformasi nilai dari level pendidikan yang dini seperti itu. Itu yang saya berpikir, mari ada psikologinya, ada antropologi sosialnya, hukum, jelas ini akan menghasilkan kebijakan. Awalnya kalau saya berpikir tadi, indoktrinitasi itu oke, tapi kita kebijakan ini dulu yang harus kita tembus untuk bisa kita merealisasi ini. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ada hal yang perlu kami sampaikan mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa. Pernah menjadi perdebatan hangat saat menjelang proses penyusunan Pancasila dalam rapat PPKI. Berhubung dengan itu, saya melihat masih ada kendala-kendala yang dilakukan oleh negara kita. Kebanyakan dari para agama formal yang ada di negara kita. Pertama, dalam ketuhanan itu, sebagaimana pemikiran Bung Karno harus berkebudayaan, berkeadilan sosial,
Maka dengan demikian tidak terkungkung pada sinisme agama, egoisme agama, dan dogmatis yang terjadi. Mengapa Pancasila begitu lamban dapat diterima di masyarakat kita adalah tidak lain karena demikian. Tokoh-tokoh formal agama sulit menerima. Kalangan Muhammadiyah tidak mungkin menerima 100% Pancasila sebagai ajaran yang baik untuk berbudaya dan berbangsa. Tapi NU menerima hal itu. Nah, kami melihat di selain belum ada, bagaimana Prof. Sutandio, harus ada kesepakatan dulu. Jangan sampai ini terus dibicarakan tapi tidak mengenal titik temunya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana jalan terbaik menjadikan Pancasila adalah sebagai rumah kita, sebagai pandangan hidup kita yang tidak bertentangan dengan agama, itu jelas tidak bertentangan. Kalau kita lihat sila 1 itu jatuh pada surat Al-Ikhlas, 2 surat An-Nas, 3 ukhuwah, 4 adalah masalah amanah, hikmat. Yang kelima adalah surat Al-Munafikun tentang zakat, infak, sedekah. Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Nah, harapan saya adalah kepada para tokoh agama, para pemangku agama yang ada di Indonesia, sudah saatnya menerima Pancasila tanpa kecuali. Sehingga kita tidak meninggalkan sejarah pada generasi kita. Nah, apalagi dalam sejarah sekarang ini, banyak buku-buku, mohon maaf Bapak, yang kadang tidak bisa memberi jalan yang lurus. Contoh saja, sampai saat ini belum ada buku yang mencabut atau buku yang menetralisir bahwa Soekarno terlibat dalam ketika PKI. Walaupun sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini setengah hati sebenarnya. Baik, nanti kita fokuskan ke diskusi kita, ya. Bung Karnonya kita bicara. Oke. Jangan sampai nanti timbul lagi kebencian terhadap Soeharto tentang KKN, Gus Dur dan sebagainya. Ini pembelajaran pendidikan hukum dan kewarganegaraan. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang pendendam kalau kita mengakui sebagai bangsa yang beragama. Saya kira demikian, Bapak. Oleh karena itu, kalau seandainya itu betul menjadi 2 parameter pokok dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara hukum, maka mestinya Pancasila itu harus menjadi nilai teropong terhadap semua nilai yang ada, terhadap semua kebijakan politik yang ada. Jadi sekarang kita tidak bisa lagi sekedar berwacana adanya sekedar goodwill dari pemerintah, tapi harus ada political will yang menggambarkan bahwa itu adalah nilai Pancasila dalam kebijakan semua hal, dalam bernegara hukum dan sebagainya. Sekarang misalnya saya ambil contoh. Dalam sebuah penelitian ada hasil yang mengatakan di dalam bidang ekonomi nasional kita itu sekarang sudah ada sekitar 75 buah undang-undang di bidang perekonomian sudah ditunggangi oleh kepentingan asing mengebiri nilai Pancasila yang ada dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang bukan lagi bumi, Pak, yang diserahkan kepada asing, tapi bersama isi perutnya. Itu Pancasilais bukan? Bukan, saya bilang. Nah, ini bagaimana? Apa kita masih berwacana? Tapi bagaimana sekarang political will itu dimunculkan dalam praktek ketatanegaraan kita? Bagaimana Pancasila itu bisa muncul dalam the political action, implementationnya seperti apa gitu loh. Nah, ini menurut saya justru sekarang di hulunya tidak ada itikat baik. Kalau ada itikat itu dari atas, menurut saya kita tinggal mewarisi, menjalankan apa yang sudah dipakemkan, apa yang tadi disebut oleh Pak Yudi Latif sebagai Reich ide atau state ide. Sehingga
apa yang dikemukakan oleh Pak Yudi Latif tadi, menurut saya, misalnya dalam hal res ide, katalah Profesor Bapak Ade Saptomo tadi, setidaknya ada 3 parameter kalau mau dikatakan Pancasila itu sebagai res ide. Dia harus melahirkan hukum yang baik itu dari 3 ukuran parameter, kata Profesor Dr. Ade tadi. Dia harus menggambarkan sebuah budaya hukum yang baik, menggambarkan struktur hukum yang baik, kata Profesor Ade. Tapi ada yang penting, substansi hukum itu harus menggambarkan Pancasila sejati di dalamnya. Ini menurut saya tidak ada. Boleh kita pelajari di Fakultas Hukum, saya kira perdebatan kita hampir tiap hari seperti itu. Mungkin forum ini sangat terbatas. Saya kira itu Pak yang kita pikirkan. Kemana arah negara itu mau dibawa oleh para politis kita. Bisakah jadi seluruh pejabat publik kita barangkali ya, yang Pancasila itu menanggalkan baji politiknya ketika dia bicara duduk di kursi sebagai pejabat publik misalnya. Menurut saya itu sangat Pancasilais. Cukup gitu dulu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 pertanyaan dari pelor tadi saya sepakat. Saya sepakat. Dan saya mengusulkan karena penyelenggara think tank-nya itu dari Kemendiknas tadi sudah diprotes, Pancasila kok tidak dijadikan mata kuliah, diganti kewarganegaraan. Coba dipikir ulang, meskipun secara substansial ketika kita bicara kewarganegaraan di sana sini juga menyinggung gitu ya, tetapi coba dipikir ulang karena tampaknya formalitas itu menjadi penting, ya, menjadi penting supaya Kemendiknas juga segera memulai itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita melihat praktek dalam kehidupan ketatanegaraan, ya loh, dalam bidang ketata pemerintahan, di eksekutif, legislatif, yudikatif, yang terjadi ya tidak seperti di forum ini saja. Di forum-forum lain ketika kita bicara Pancasila isinya itu ngelah-ngeluh sana sini gitu. Ini gara-gara Pancasila yang dalam praktek realitas itu gampang dilihat, gampang didengar, gampang dicatat contoh-contohnya, tetapi ketika diformulasikan menjadi sebuah susunan redaksi sulit dipahami. Loh, kalau kita bicara Pancasila in action dalam tata realitas, dari Sabang sampai Merauke ini mudah sekali kita ketemukan kok, gitu kan. Coba kalau di Jakarta ini naik sepeda motor itu kalau pergi ke kantor nerabas teras-terasnya orang-orang itu Pancasila enggak itu? Nah, itu contoh-contoh yang real saja. Kalau kita itu tidak Pancasila, ya kita jangan mulai ikut naik terasnya orang lain, gitu kan? Mengganggu kepentingan orang lain. Kalau bayar sesuai dengan harga karcis dan seterusnya itu. Jadi Pancasila itu tata realitasnya gampang sekali, gitu kan? Dalam kehidupan sehari-hari untuk kelas, untuk ya kehidupan rakyat umum itu mudah sekali, gitu ya. Nah kemudian kalau itu ditarik menjadi sebuah budaya, maka pertanyaan tadi budaya mana ini dari negara asing berdatangan. Nah apakah itu kebiasaan atau budaya, itu soal lain. Jangan dicampur aduk, itu kebiasaan dijadikan budaya. Budaya itu kalau mau dirumuskan menjadi definitif, kira-kira prinsip-prinsip yang diyakini benar oleh sebagian warga masyarakat, ya, sebagian besar warga masyarakat, dan dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Jadi kalau itu tidak diyakini oleh sebagian besar warga masyarakat setempat dan tidak dijadikan pedoman hidup, maka itu adalah bukan Pancasila, bukan budaya, gitu ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau masyarakat Papua perang dengan panah, kemudian polisi masuk
membawa KUHP. Ya nggak nyambung. Tadi sudah dikatakan nyambung. KUHP itu adalah terjemahan Frapres kemudian dipaksa, difoskan begitu. Nah itulah muncul enforcement, dipaksakan. Kalau norma-norma yang hidup dalam masyarakat diyakini sebagian besar oleh masyarakat dan dipedomani, tidak perlu ada istilah enforcement, gitu kan? Jadi kalau masyarakat Papua sudah polisi mengawal supaya eskalasi konflik tidak melebar, serahkan pada tua-tua adat. Tua-tua adat itu sudah punya prinsip-prinsip yang diyakini benar dan dipedomani oleh sebagian besar warga masyarakatnya. Sudah selesai. Kasus di Jambi misalnya, ada kasus-kasus, ada dua kelompok yang sukunya berbeda. Salah satu kelahi atau karena perbatasan. Satu anggota meninggal. Di sana berlaku satu nyawa dibayar 500 kain, 500 lembar kain. Hukum adatnya begitu. Tetapi polisi dengan hukum negara datanglah ke situ, nangkap lagi, kacau lagi, kan gitu. Nah, oleh karena itu prinsip-prinsip itulah yang saya sebut sebagai legal culture. Dan tua-tua adat masyarakat, ada cerdik pandeng, tua adat, tokoh agama, itu sebagai representasi dari social process. Itulah yang dimaksud konversi Pancasila dalam bentuk-bentuk seperti itu yang perlu ditangkap. Terwujud apa tadi yang dikatakan sebuah institusi tadi untuk mengembangkan Pancasila supaya betul-betul Pancasila tergarap. Tetapi nanti tergarapnya, ini ada Pak Arso, ada Mas Yudi Latif ini, beliau itu kreatornya yang ditunjuk itu, supaya susunan redaksinya itu mudah dipahami, gitu ya, tidak menjadi ngawang-ngawang lagi. Padahal itu dalam kehidupan Nusantara ini Sabang sampai Merauke, Pancasila itu tidak hilang. Kalau kita peka, kehidupan itu ada di sana semua itu, gitu kan? Misalnya, di Depok, pasar Depok itu kalau kita belanja ke pasar masih ada tawar menawar itu. Satu, dialog. Gitu. Yang kedua, kita beli 1.000 dapat bingkisan 1.000. Bukan seperti harga mati tidak ada dialog. Nah, gitu. Jadi kehidupan realitas nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dugaan saya tidak akan sulit sebenarnya apabila kita kembali ke menengok ke belakang sebentar, masih hidup kok nilai-nilai Pancasila itu. Sehingga kalau kita terbuai dengan kata-kata dan terminologi Pancasila, lupa pokoknya kehidupan sehari-hari yang dipandang, diyakini benar oleh warga masyarakat setempat, itulah sumber-sumber Pancasila. Saya pikir Bapak Ibu sekalian tadi sudah katakan, sudah setengah 4, maaf terpaksa saya keluar dari sini. Prof. Landio, Mas Latif, Mas Agustin, ya, saya segera sudah ditunggu oleh Wadek 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pertama kepada, nama saya Andi Wahyu. Apakah 5 kalimat dalam Pancasila ini secara akademik layak disebut dengan ideologi? Kalau kita bandingkan, ideologi komunis misalnya, itu dikonstruksi oleh Karl Marx dalam sebuah buku namanya Das Kapital, yang terdiri dari sekian lembar, ratusan lembar. Ideologi liberalisme misalnya, itu juga terdiri dari ribuan lembar tulisan dari para pemikir-pemikir ide liberalisme. Islam kalau boleh disebut ideologi juga begitu. Jadi pertanyaan mendasar, apakah Pancasila itu layak disebut dengan ideologi secara akademik ya, bukan secara politik ketatanegaraan. Yang kedua, saya melihat Pancasila ini mengalami problem konseptualitas. Kalau kita bandingkan dengan ideologi komunis misalnya, atau ideologi liberalisme,
Kedua, ideologi itu telah detail menjawab persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh masyarakat penganut ideologi itu. Tetapi bagi Pancasila tidak. Justru Pancasila menimbulkan persengketaan intelektual di antara para penganut Pancasila itu. Misalnya ide tentang unifikasi hukum. Apakah ketuhanan yang Maha Esa memberikan ruang pluralisme hukum agama hidup? Apakah ini tidak bertentangan dengan persatuan? Apakah persatuan menjadi kesatuan hukum? Ini kan problem yang real dihadapi masyarakat dan tidak bisa dijawab secara, kalau dalam bahasa fikih ini, secara mutawatir, secara kesepakatan bersama, ya. Jadi problem tafsir ini yang penting. Apapun Presiden Soekarno telah membentuk namanya Manipul Usdek, itulah salah satu kreasi beliau untuk mengkonstruksi secara detail ideologi ini. Dan saya yakin ini berawal dari karena Bung Karno merasa perlu bahwa perlu ada detailing, ada tafsir atas Pancasila itu. Pak Harto dengan P4-nya menurut saya itu adalah langkah maju. Meskipun kemudian dipakai untuk menindas, itu adalah ekses saja. Tetapi secara pilihan konsep menurut saya sudah tepat. Presiden Soekarno bikin Manipul Usdek, Pak Harto membuat P4. Tinggal sekarang mungkin ke depan kita melalui MPR disarankan agar MPR membentuk, kalau dalam bahasa pesantren ini lajnah, kelompok intelektual untuk merumuskan tafsir atas Pancasila itu. Ini otoritas atas nama bangsa. Kalau tidak, para intelektual akan saling menindas secara intelektual, bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Saya pikir karya Mas Yudi Latif menjadi pionir yang cukup bagus, tetapi tidak memiliki otoritas politik ketatanegaraan untuk dijadikan tafsir resmi atas negara. Dan kita perlu, Pak. Mas Yudi Latif tadi mengatakan indoktrinisasi. Saya yakin ini perlu. Saya termasuk kandidat Manggala BP7 yang gagal gara-gara sudah keburu reformasi. Dulu Pak Ramzi Tajudin, saya udah 15-20 tahun mungkin tidak ketemu, membuat program bersama BP7 dan Lemhanas penataran calon Manggala BP7 bagi anak-anak muda. Dan saya kebetulan terpilih 10 yang terbaik sehingga bisa jadi Manggala BP7, tapi karena nggak keburu, tapi ya untung juga nggak jadi Manggala, karena kalau jadi Manggala susah juga Pak cari hidup, mungkin kan mending jadi praktisi hukum. Nah kembali ke tadi Pak, jadi menurut saya tafsir ini perlu. Problem yang kedua menurut saya adalah yang ketiga itu Pak. Iya, oke. Yang ketiga problem adaptabilitas. Pancasila ini kan harus adaptif dengan situasi. Isu sosial dengan hukum ini kan salah satunya adalah adaptabilitas. Agama pun mengalami proses tuntutan adaptabilitas terhadap situasi. Nah ini juga akan dijawab oleh tafsir. Nah yang terakhir menurut saya akseptabilitas secara kultural. Ada pertanyaan, mengapa kita perlu Pancasila? Bukankah kita semua beragama dan di agama sudah menjawab semuanya? Kalau tidak, mengapa kita harus Pancasila? Kita tiru aja Amerika yang sudah 300 terbukti sukses dengan ide-ide kehidupannya dan konsepnya. Kalau perlu konstitusinya diambil, mengapa kita harus sibuk dengan urusan ini? Apa iya Pancasila ini lahir dari kita? Apa hikmat kebijaksanaan itu adalah kreasi bangsa Indonesia? Apakah bukan hanya Jawa aja? Buktinya di Irian tidak begitu, di kelompok etnis tertentu tidak begitu. Nah, problem akseptabilitas ini menurut saya harus dijawab secara intelektual, tidak bisa dijawab oleh tekanan penindasan atas nama negara. Terima kasih. Saya TB Masa Jafar dari Politik Universitas Nasional. Saya konkret saja. Jadi memang sebenarnya saya setuju. Sebenarnya sebagian nilai-nilai atau praktek Pancasila itu sebenarnya sudah jalan. Jadi kita punya daya optimisme yang luar biasa. Hanya saja problemnya adalah kita selalu merefleksikan pada problem struktural, pada problem konkretisasi pada level negara, pada level pengambilan keputusan. Seperti yang
dikumpulkan tadi apakah dengan pendekatan konversi, penguatan. Nah, ini ada masalahnya adalah karena kampus itu tidak memberikan satu landasan teoritik, landasan filosofis yang itu secara terus-menerus, secara konsisten, sehingga memperkaya teori-teori untuk menjawab problem-problem yang berkembang di tengah masyarakat. Bayangkan dengan harapan yang begitu besar, masa hanya ada 4 perguruan tinggi yang membicarakan soal Pancasila, itu tidak realistis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak mengkotakkan Pancasila itu menjadi subjek mata kuliah. Itu mensederhanakan. Nah, mestinya Pancasila ini mestinya ada pada setiap universitas. Ya, dia bagian dari pengembangan teori, pengembangan filsafat. Paling tidak dia menjadi satu subjek yang diambil oleh semua program studi. Baru ada inovasi, kreativitas, pengembangan teori, sehingga Pancasila itu tidak ditafsirkan secara sempit seperti yang dikemukakan oleh teman kita tadi. Dan tidak akan terjadi pertentangan antara agama dan Pancasila. Kita ini mengapa kita selalu mempertengkarkan? Kan ada misunderstand. Ya, kita memahami agama tanggung, memahami Pancasila juga tanggung. Mestinya Pancasila itu saya kira ada butir yang bagus. Itu dia kan ketemu dia sebagai konversi, sintesis dari nilai yang ada. Nah, kalau ini bisa dikembangkan terus, terutama di perguruan tinggi, maka saya kira akan banyak melahirkan teori-teori baik dalam ekonomi, politik, hukum, sehingga inilah menjadi panduan dari pelaksanaan dari kehidupan bernegara. Sementara kita lihat praktek Pancasila di tengah masyarakat itu sebenarnya setengahnya sudah jalan, tetapi karena dia tidak diperkuat ya oleh struktur yang ada, termasuk oleh struktur negara, maka nilai-nilai yang berkembang itu dia tidak menguat. Nah, itu saya kira. Jadi usul konkret saya bahwa filsafat atau teori Pancasila ini itu menjadi satu, ini saya kira ada dari Pak Mendiknas, saya kira apa yang diberikan sekarang menurut saya sangat sederhana. Nah, apalagi tadi sudah diperbandingkan bahwa Marx, acara liberalisme itu luar biasa, ya buku-buku teksnya. Loh, kenapa kita tidak bisa merumuskan? Saya kira sangat mungkin. Karena apa? Karena sebenarnya kita tidak mulai dari nol. Kita bicara teori Pancasila dan ekonomi, hukum, politik, kita tidak mulai dari nol. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk melakukan konversi, sintesis, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa kita, saya kira dari kampus juga, mungkin dari Mendiknas juga, mengapa tidak mengusulkan atau mengendorse di dalam rekrutmen para pemimpin, juga di dalam pengambilan keputusan, Pancasila itu mestinya harus menjadi rujukan. Nah, problemnya adalah para pengambil keputusan sendiri itu juga tidak punya keyakinan untuk itu. Ya, tidak ada keyakinan itu juga karena tidak ada pemahaman secara teori. Nah, saya kira masalahnya di situ. Nah, saya sangat optimis, ya, saya kira ke depan, saya sudah setuju, tetapi saya ingin mendorong agar Pancasila itu harus dibahas dalam konteks filsafat dan teori, dan itu masuk semua disiplin ilmu, dan dia tidak dikotakkan lagi menjadi mata kuliah. Itu konkret. Nah, dari situ saya kira akan terus berkembang gitu. Terima kasih. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan, terutama memang kebetulan sekali ada perwakilan dari Diknas di sini. Pertama adalah bicara soal Pancasila, tadi juga persis hampir sama dengan Pak Andi tadi mempertanyakan apakah dia bisa menjamin untuk perubahan atau merubah sebuah siklus atau sebuah alur pemikiran dari seorang gitu ya. Artinya saya berkaca dari beberapa hal pendidikan yang ada di masyarakat. Saya bicara masyarakat mungkin karena saya berkaca pada apa yang terjadi pada diri saya
di beberapa daerah-daerah yang pernah saya kunjungi dan saya sekolah-sekolah di tempat-tempat itu, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian di pelosok dekat Batam itu jauh sekali ya. Di sana Kepulauan Riau, terutama di Riau, karena ayah saya juga transmigran, jadi saya ikut sekolah kemana-mana terus. Nah, singkat seperti ini, pendidikan karakter itu yang kurang adalah kegiatannya tidak ada sama sekali. Saat ini mungkin saat kembali ke Jakarta, ke ibu kota, malah saya lucu gitu. Remaja-remaja dan lain-lain mempertanyakan kembali, ngapain ada acara kegiatan pramuka, ngapain ada kegiatan PMR, ngapain ada UKM dan lain-lain. Artinya mentertawakan hal-hal yang seperti itu. Itu degenerasi sekali buat saya pribadi. Jadi tidak ada salah satu kurikulum yang mendukung. Kalau tadi Mas Yudi Latif mengatakan benar tidak ada hal yang konkret, setuju sekali saya. Tidak ada sama sekali. Semua orang yang mengerti tentang Pancasila hanya berdebat di lingkungan normatif saja. Bahkan membenarkan apa yang ada di pikirannya sendiri. Tapi tidak memberikan contoh bagaimana konkretnya pribadi Pancasila. Satu. Kedua, kalau memang jelas tadi ada satu komitmen dasar, jadi mungkin lebih tepatnya seperti ini. Semua nilai yang sudah ada di daerah-daerah, tadi kerjasama, tadi Prof mengatakan ada tawar-menawar dan lain-lain, kita perkenalkan, oh ini loh ideologi kita. Gitu. Kalau saya lebih cenderung saya lebih memilih Jepang kalau untuk berideologi ketimbang saya melihat sisi positif Pancasila, karena saya lihat hanya nilai-nilai yang terus dibicarakan terus-menerus, tidak ada semangatnya, tidak ada kekuatannya yang dicontohkan oleh orang-orang yang ahli dalam Pancasila sendiri saat ini. Gitu. Padahal jika kita perkenalkan lebih lanjut, di sana sudah lengkap, ada kebijaksanaan, gotong royong, persatuan, keadilan, sosial, bahkan ketuhanan. Jadi untuk masalah-masalah tersebut saya rasa memang harus ada satu sinergi di mana pengenalan karakter itu yang kita kenalkan sebagai pribadi Pancasila. Kemudian yang ketiga, yang terakhir mungkin tadi ada beberapa diskusi kecil saat bicara, ya konkretnya harus ada dimulai dari kecil, dari artinya pendidikan yang usia dini, kemudian budaya kita, budaya Pancasila sendiri sudah jelas-jelas hampir tidak diperkenalkan, bukan hilang, tidak diperkenalkan. Acara televisi tidak ada, bahkan anak kecil sekarang sudah bicara soal tukang bubur naik haji, itu buat saya lucu sekali gitu. Anak seumuran segitu tidak bicara soal semangat kerja dan lain, etos kerja tidak ada. Semangat remaja-remaja sekarang mentertawakan temannya yang mau ambil wudhu untuk sholat, itu buat saya juga lucu. Bahkan lebih bangga dengan hal-hal yang berbau hedonis dan seperti baik, itu. Oke. Sebenarnya yang diutarakan, yang saya dengar lebih banyak komentar daripada pertanyaan. Tapi meskipun begitu mungkin saya memberikan komentar balik, ada beberapa mengenai soal tafsir tadi ya. Kesan saya bahwa semua itu harus dimulai dari atas. Lembaga dimulai dari atas. Ya. Kadang-kadang kita perlu juga mendengarkan apa yang ada di bawah. Kita menghendaki sesuatu yang satu, tapi bawah sebetulnya menghendaki yang berbeda, bineka. Karena dasar dari modal kultur kita ini memang kultur yang beragam, dari Sabang sampai Merauke beragam. Cuma kemudian kita ini mempunyai cita-cita nasionalisme, semua itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tapi kalau kita sudah bicara soal satu agama, satu budaya, lalu kita harus realistik. Jadi makin ke bawah, down to earth, kita memang harus makin realistik. Kadang ini kita perlu juga mendengar apa yang disuarakan di bawah. Ya. Mungkin mereka juga menghendaki hal-hal tertentu satu, tapi dalam hal-hal yang sangat esensial mereka nggak bisa satu. Ya. Kalau dasarnya memang sepakat, kalau belum sepakat ya biar tetap majemuk. Lebih dalam situasi sekarang ini kan situasinya lebih mobile. Ada tulisan barangkali di bidang hukum juga mengatakan bahwa ada mobile people, tentu juga harus mobile, the law juga harus mobile. Kesepakatan nggak bisa satu di pucuk sana saja, ya, di pucuk saja belum tentu bisa. Oleh karena itu juga ada kesepakatan pada format-format kecil di tengah masyarakat. Itu mungkin yang dimaksud dengan toleransi, kesepakatan antar kalanganmu bukan kesepakatan antarku, tapi aku tidak akan mengganggumu. Mungkin ini yang kemudian disebut
bukan kesatuan Indonesia, tapi persatuan Indonesia. Kalau kita bicara kesatuan Indonesia mungkin pada tatanan politik, tapi makin ke bawah kita sampai pada landasan kultural. Kita harus bisa mengetahui bahwa apa yang berlaku di Aceh tidak bisa berlaku di Papua. Kan itu dulu juga para perintis-perintis kemerdekaan kalau bicara soal hukum biasanya juga cenderung untuk mengatakan bahwa kalau kita membuat hukum yang satu, hendaklah hal-hal yang lebih bersifat teknis, tidak yang esensial. Ya. Hukum penerbangan mungkin bisa, pelayaran bisa, mungkin. Tapi agraria mungkin itu sudah mengandung nilai-nilai lokal sebagainya. Saya kira ini menjadi perbincangan kita pada hari-hari berikutnya. Terima kasih. Belakangan justru kita lihat, kalau kita lihat tren global, ideologi-ideologi konvensional itu sudah outpace, sudah dilampaui zaman. Komunisme ortodoks outpace, sudah gak sesuai zaman. Sekarang liberalisme juga sudah mulai dying, sudah sekarat. Ketika liberalisme sedang dying, ketika komunisme sudah mengalami revisi habis-habisan seperti di Cina, sebenarnya yang tersisa dari ideologi itu yang benar jalan ketiga, yaitu Pancasila gitu. Ini, tapi memang nasib bangsa ini dari dulu begitu, kehilangan teoritisasi yang bisa menjelaskan betapa hebatnya ini cara berpikir para pendiri bangsa kita ini. Tesis-tesis endism, misalnya Fukuyama dan lain-lain, terbukti itu pikiran yang kacangan. Dia pikir ideologi sudah berakhir dengan kebenangan liberalisme. Ternyata begitu dikatakan menang liberalisme, Amerika sebagai embahnya liberalisme aja sudah mulai kolaps. Nah, jadi justru di sini nilai Pancasila ini yang membuat kenapa sekarang hampir semua bangsa-bangsa belajar Pancasila. Saya 2 tahun berturut-turut diundang ke Cina. Sekarang Paraguay, Prancis, semua Cina belajar ini. Kemungkinan jalan ketiga ini sebagai solusi sintesis dari ideologi-ideologi global. Tapi penjelasannya agak panjang. Tapi memang betul kita kekurangan teoritisasi tentang Pancasila yang sebenarnya kalau kita meminjam dari banyak teoritisasi, apa itu sosial demokrasi dan lain-lain, itu kita bisa membuat satu korpus pengetahuan untuk mengukuhkan ideologi Pancasila itu. Tapi di sini masalahnya seperti dibilang oleh Bung Karno, maka janganlah jadikan kepalamu itu sebagai perpustakaan gitu. Maksudnya kebanyakan kita tuh terikat pada textbook, pikiran-pikiran teoritik, ilmu pengetahuan. Mestinya kita juga terikat pada blueprint, pada nilai kita gitu. Nah, kita ini kan begitu. Kita belajar teori-teori macam-macam pengetahuan, terikat pada buku saja. Tapi kita tidak terikat pada komitmen nilai itu. Sehingga masyarakat ilmu pengetahuan gagal mengembangkan Pancasila karena kita tidak lupa balik gitu. Kita belajar dari berbagai kitab tapi tidak menjadi alat pedoman hidup karena kita tidak terikat pada values gitu. Mestinya kita ini setelah punya pencerahan lewat teori, balik kepada konsensus kesepakatan nilai kita untuk memperkuat nilai itu menjadi tindakan di dalam kehidupan gitu. Nah, yang terakhir, karena ini memang penting, sejauh ini kita sering mencampur adukan antara agama dan Pancasila, dan itu ketegangan ini yang gak ada habisnya dalam sejarah kita. Padahal kita balikan bahwa Pancasila itu kan dasar negara, jelas. Ideologinya juga ideologi negara. Jadi kalau Pancasila itu dikatakan moral, itu hanya bekerja sebagai moral publik. Dengan begitu Pancasila sebenarnya mengakui ada beragam-ragam moral di Indonesia ini. Pancasila tidak ingin memonopoli seluruh moralitas. Jadi kira-kira kan di sini kita lihat ada ruang privat, ruang komunitas, ruang publik. Pada ruang privat di keluarga-keluarga, tiap keluarga boleh memilih aturan moralnya masing-masing. Mau pakai agama, mau pakai adat, mau pakai latar belakang orang tuanya, mungkin kalau tentara pakai sedikit disiplin tentara, silahkan, itu urusan keluarga masing-masing. Pancasila sebenarnya tidak terlalu eksesif ingin ngambil ke soal-soal personal morality ini. Masuk ke komunitas, silahkan, komunitas agama masing-masing, komunitas adat masing-masing. Kalau komunitas Islam mengatakan ke masjid kalian pakai kerudung, di masjid kalian tidak boleh pakai bikini, itu silahkan atur Tuhannya apa, sholatnya mau kunut atau tidak. Pancasila juga tidak ingin masuk ke sana. Kita tidak eksesif seperti Turki, di mana azan pun diatur oleh negara. Enggak. Pancasila enggak ingin mengatur ke soal-soal keyakinan-keyakinan di level komunitas, praktek-praktek. Oleh karena itu hukum-hukum di level komunitas, moral-moral komunitas masih bisa berjalan. Tapi ketika yang privat, yang komunitas-komunitas ini bergaul dalam satu kehidupan publik majemuk, disitulah Pancasila bekerja sebagai satu moral publik yang mentitik temu dari semua keragaman ini. Jadi kalau bandingannya Islam, Pancasila itu kira-kira
tidak identik dengan Islamnya, tapi identiknya dengan Piagam Madinahnya gitu. Piagam Madinah yang menjadi dokumen konsensus antar berbagai keragaman di Madinah itu, yang orang Islam sering melihatnya itu Piagam Madinah itu merupakan pengaruh Islam, tapi orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi waktu itu. Piagam Madinahnya konsensus publik gitu. Makanya kalaupun Pancasila dibilang agama, itu yang disebut dengan civic religion, agama civic yang mempertemukan keragaman, titik temu dalam moral bersama. Jadi nggak ingin menggantikan agama gitu. Ini kesalahan ini yang terus dipelihara sehingga orang Islam merasa kalau kata Pancasila disebut, wah itu lalu perlawanan mendidih aja di kepalanya gitu. Nah saya kira ini masalah ini harus di-clearkan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya bersyukur sebagai pembicara terakhir, dan saya bicara terakhir kita bicara mengenai Pancasila. Saya ingin paskan benar sebelum jam 4 kita bubar. Sebab tadi kalian Pancasila janji jam 1, saya diundang di jam 1, janji mulai setengah 2, liwat dari setengah 2 juga janji Pancasila. Apa yang kayak begitu? Ya nggak? Ya nggak? Jadi saya paskan sebelum jam 4 kita bubar. Ya. Dan itu saya cuma bikin 2 pertanyaan. Kita mau bikin learning process atau teaching process. Kalau teaching process itu berarti Anda akan bikin indoktrinasi, ngajar. Tapi kalau learning process kita bikin pembelajaran dialogis. Beda itu. Nah, yang kedua adalah jangan Anda terlalu anti dengan kata liberal. Islam juga ada liberal, pada Islam liberal tuh ada, dan liberal tuh Islam tuh kepingin bebas. Ya Islam ada banyak mazhab-mazhabnya kok, jadi bisa bebas. Jadi saudara-saudara jangan, bapak-bapak, ibu-ibu jangan takut bahwa kalau ada istilah liberal, loh itu di Prancis tuh liberté, égalité, fraternité, ya, itu adalah satu kesatuan. Nah, jadi kalau kita takut sama liberalisme dulu, karena dulu di zaman wah itu Pancasila liberal, so what? What's wrong with that? Gitu, karena liberal itu manusia kepingin bebas kok. Hah? Jadi itulah persis jam 4 kan? Saya akhiri. Saya sedikit terdorong juga Prof. Tandio, Kang Yudi Latif, dan tadi Prof. Tandio mengupakan apa yang keliru dari Pancasila, termasuk dilihat dari tata urutan peraturan perundangannya. Konstitusi kita pun tidak Pancasilais. Saya dari Komisi Konstitusi sudah mengkaji bahwa pemilihan presiden langsung itu tidak sesuai dengan sila keempat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.